pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tapi di sini saya juga masih perlu belajar banyak. Pengalaman Bapak nanti saya tanyakan ya. Iya, terima kasih. Oke, pertanyaan saya pertama, Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ada beberapa hal contoh dari siswa dari tenaga pendidik yang kita ambil gambar ini statistik apakah siswa atau statistik apakah tenaga pendidik. Kalau di sini kalau memang kebanyakan dari siswa boleh dari siswanya, kalau tenaga pendidik juga boleh gitu. Seininya aja Bapak, seenaknya Bapak aja yang maksudnya. Yang jelas yang banyak adalah peserta didik yang mana dalam berinteraksi sesama kelasnya, sesama satu sekolah itu sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sebagai tenaga pendidik dan saya sebagai selaku kepala sekolah di sekolah itu tentu mengambil suatu keputusan terhadap peserta didik itu kita harus adil, kita harus memberikan semangat. Contoh, ada peserta didik di kelas 6, 6A dan 6B, gurunya mereka ini sangat akrab satu kelompok. Di suatu saat Anda berinteraksi, pecahlah mereka antara satu dan yang lain, sehingga ini menimbulkan ketidaknyamanan baik kepada peserta didik, orang tua, dan guru, wali kelasnya juga ikut direct. Nah, datanglah orang tua, datanglah guru, datanglah, maka siswa kita harapkan minta investigasi apa jadi penyebab hilangnya keharmonisan. Setelah kita telusuri asal usul terjadinya, kita akan kembalikan menjadi harmonis. Tentu tidak serta-merta begitu saja. Adalah pertama saling maaf-maaf. Setelah itu kita komunikasi kepada orang tua yang mewakilkan kondisi anaknya di sekolah. Nah, saya ambil supaya kebersamaan itu terwujud kembali, maka saya buat program latihan gabungan bersama sekolah. Nah, mereka termotivasi, mereka menunjukkan latihan itu sehingga kembali terjadi seperti semula, yaitu nah, mungkin itu trik-trik langkah-langkah saya mengembalikan secara moral anak-anak ini tidak ada lagi ceritanya membuli lah. Nah, itu untuk siswa. Terus bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan ini sama-sama benar, gitu. Mereka merasa sama-sama benar, gitu. Ya, memang masing-masing peserta didik ini mempertahankan dia merasa. Ya. Terus yang satu juga merasa. Di antara merasa benar itu kita akan memberikan nasihat-nasihat. Tentunya manusia tidak luput daripada hilaf dan kesalahan. Kita sebagai manusia tentu ada hal-hal walaupun sekecil apapun kita melakukan kesalahan. Walaupun kita anggap benar, yang menilai diri kita itu bukan diri kita, tetapi orang. Nah,
di sekolah ini ada guru, ada kepala sekolah, ada guru agama dan sebagainya. Nah, kalau dipandang permasalahan itu oleh guru, maka memang tidak ada yang disalahkan, tetapi dua-duanya juga mempunyai kebenaran dan kesalahan. Nah, inilah kita menjaga asa masing-masing tadi merasa benar. Permasalahan ini kita secara Islam, kita Islam saling maaf memaafkan. Jadi persoalan ini apakah bisa diselesaikan hari ini apa tidak? Kalau bisa diselesaikan hari ini lebih baik, maka kita akan memaafkan dan kita membuat pernyataan bahwa kami sudah selesai masalah ini dan kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan ini atau melakukan permasalahan ini. Kami anggap selesai dengan mediasi oleh guru dan mungkin. Berarti ini termasuk langkah-langkah yang biasa Bapak ambil untuk menyelesaikan suatu masalah gitu Pak ya. Nah, karena mereka merasa benar. Ya. Nah, kalau merasa benar itu kita menghargai pendapat peserta didik itu supaya mereka bisa menerima masukan solusi yang terbaik untuk anak-anak itu. Terus hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Ini masalah kasus anak tadi. Iya. Paling efektif. Ya, yang paling efektif kedua peserta didik itu kita hadirkan, kita ceramahi, kita berikan petuah-petuah bahwa di sekolah ini adalah teman, saudara. Jadi tidak boleh kita beda pendapat, tidak boleh kita bertengkar, karena di sekolah ini ada tata tertib yang mengatur siswa. Untuk itu tata tertib ini harus dijunjung tinggi oleh semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, orang tua murid dan sebagainya, harus mengikuti aturan tata tertib. Pasti di sini kan ada hal-hal yang bertentangan, hal yang ada tantangannya lah untuk Bapak di sini dalam pengambilan keputusan ini Pak. Ada. Yang jelas peserta didik berangkat dari rumah. Di rumah itu beda-beda pendidikannya, beda-beda karakternya, beda-beda sukunya, rasnya. Ya bisa disatukan di sekolah ini, harus semua input seperti itu. Nah, kita lihat ada latar belakang orang tua. Kalau dilaporkan, anak-anak lapor pada orang tua langsung datang ke sekolah menyalahkan sekolah atau arogan dan sebagainya, itu adalah suatu tantangan. Jadi kita menerima orang tua murid yang arogan dan sebagainya itu, kita harus sabar, kita tenangkan, kita beri duduk, kalau bisa kita beri minum, kita santai dulu, kita turunkan tensinya. Setelah turun tensinya, setelah enak dialog, alhamdulillah, artinya yang dari tadi orang tua murid datang ke sekolah arogan menjadi tenang. Nah, itu langkah-langkah menyelesaikan persoalan peserta didik itu campur tangan orang tua. Nah, seperti langkah-langkah tantangan. Iya, tantangannya. Oke, selama ini apakah Bapak punya jadwal atau waktu khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini biasanya? Untuk masalah-masalah kasus ini seyogyanya ditangani oleh wali kelas, atau kalau di SMP ada guru BK. Nah, karena di SD ini tidak ada guru BK, maka wali kelas yang menyelesaikan. Kalau perlu dibantu dengan guru senior, kalaupun nanti masih belum selesai dan sebagainya, maka kepala sekolah membuat jadwal
akan diadakan pertemuan untuk menyelesaikan, mencari solusinya, buat mengatasi masalah. Berarti, Jadi step by step berarti bisa jadi nanti ke depannya bisa dijadwalkan gitu ya, Pak? bisa. Oke, terus adakah di sini orang yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah Bapak mengambil keputusan? Ada, yang jelas guru-guru senior yang sudah lama mengajar di sekolah ini, dan guru-guru agama mungkin dengan siraman rohani anak-anak ini tersentuh. Nah, itu adalah salah satu rekan-rekan di sekolah ini yang menjadi tim. Saat ini kita kan sudah membentuk tim anti kekerasan, anti bullying. Nah, tim inilah yang melaksanakan apabila ditemukan kekerasan, bullying, ya, dan sebagainya, maka tim ini. Nah, saya bersyukur tim ini dapat menyelesaikan. Kalaupun tim ini nanti berkepanjangan ke orang tua, ke dinas, ke hukum dan sebagainya, maka saya ambil alih lah sebagai penanggung jawab untuk memfasilitasi ranahnya sampai. Kemudian dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah ada pelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengambilan keputusan? Yang jelas setiap suatu keputusan itu ada hikmahnya semua. Tinggal yang mana yang permasalahan yang berat bisa kita selesaikan dengan baik, itu merupakan pengalaman yang berharga buat saya pribadi maupun sebagai kepala sekolah. Mungkin yang terberat itulah yang menjadi suatu keberhasilan yang luar biasa, kita mendapat suatu kebanggaan bisa menyelesaikan masalah. Ya, ada satu kepuasan tersedia Pak ya, Iya. kalau bisa Menyelesaikan masalah. Iya Bapak, mungkin cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan ya Bapak. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kafi, selamat sore. Mohon maaf ini Bapak, kami mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Jadi hari ini kami kesini bertujuan untuk mewawancarai Bapak dalam rangka menyelesaikan tugas kami di modul 3.1, Silakan. pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin gitu Pak ya. Siap. Sebelumnya perkenalkan, saya Rista dan teman saya Ibu Risma. Bu Risma. Jadi nanti kami ada beberapa pertanyaan yang Bapak ya, Silakan. boleh dijawab. Siap. Oke, pertanyaan pertama Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Kafi, Kepala SMK Muhammadiyah 2 Samarinda. Terima kasih atas kunjungannya Ibu. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, bahwa bagaimana saya menganalisis atau satu kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan secara dilema etika ini, tentu saja upaya saya adalah pertama, saya harus berkoordinasi dengan di sini ada BK, ada wali kelas, dan juga ada kesiswaan terkait kasus-kasus yang terjadi di siswa. Salah satu contoh yang pernah saya dapatkan laporan itu ada terkait dengan siswa yang sering tidak masuk. Karena ini kaitannya pada saat itu kami berada di rapat kenaikan kelas, yang mana di situ memang siswa ini ya menjadi satu dilema juga bahwa apakah mau dinaikkan kelas atau tidak. Tapi memang dari segi syaratnya dia untuk ketidakhadirannya memang tidak memenuhi syarat. Tapi saya katakan bahwa lihat lagi dari background kenapa
dia tidak hadir dan sebagainya, ini juga harus menjadi alasan yang harus dilihat seperti itu. Nah ini yang menjadi satu upaya saya adalah tentunya berkoordinasi dengan BK, wali kelas dan siswaan. Oke Pak, begini Pak, kalau misalnya ada kasus di mana di situ dua kepentingan saling berbenturan, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menjalankan atau mengambil keputusan dari dua kepentingan tersebut? Ya, tentu saja kita akan melihat tadi bahwa daripada latar belakang permasalahan atau kasus tersebut. Nah, saya katakan tadi contoh pada saat pada saat kita rapat ke pembagian kenaikan kelas, di situ bahwa terdapat sebuah pengambil keputusan yang mana anak tadi bahwa ini ternyata anak ini berdasarkan informasi dia tidak hadir karena membantu orang tuanya di sekolah di rumah, sehingga di satu sisi dari segi faktor ekonomi si anak ini harus juga membantu orang tuanya tersebut untuk kebutuhan hari-harinya. Nah, ini tentu saja apakah sekolah harus mengambil keputusan dia tidak naik kelas? Nah, ini kan juga dilema. Dia dinaikkan kelas, nanti khawatir anaknya tidak mau sekolah lagi. Dan kita kan sebenarnya juga punya kewajiban untuk anak ini bisa lanjut sekolahnya. Nah, ini adalah dalam tentu kita harus ada rasa keadilan. Nah, rasa keadilan kita jangan sampai keputusan itu hingga akhirnya membuat anak ini putus sekolah. Jadi juga kita kemudian ada ya rasa kasih sayang kita juga harus kita berikan ke sana, bahwa kasihan ini adalah bagian daripada bukan berarti kemudian apakah langsung naik kelas karena melihat latar belakang tersebut, tidak. Juga kita akan lihat prosedurnya seperti apa. Saya yakin dari situ akan muncul nanti pro dan kontra dari setiap permasalahan ini. Tidak semua guru yang akan akhirnya setuju bahwa anak ini naik kelas atau tidak, dan seperti itu. Kemudian Bapak sebagai kepala sekolah di sini, apa langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau ada kasus seperti ini? Nah, makanya ya tadi saya katakan bahwasannya kita harus sesuaikan prosedur dulu. Jadi prosedurnya wali kelas adalah sebagai jembatan komunikasi kepada orang tua. Nah, konfirmasi dulu, panggil orang tua. Kalau tidak bisa panggil orang tua, komunikasikan. Kemudian langkah berikutnya adalah home visit, lakukan dengan guru BK. Di sana apakah ditanyakan terkait dengan kondisi anaknya. Nah, tapi setelah di home visit ternyata memang anak ini perlu alasan dia tidak turun adalah sana karena mereka anak ini membantu orang tuanya. Nah, kemudian pada saat kita mengambil keputusan apakah ini dia naik kelas atau tidak, tentu kita mau musyawarahkan dulu. Nah, wali kelas sudah menyampaikan ataupun BK sudah menyampaikan kondisinya kenapa tidak turun dan sebagainya ini. Nah, langkah-langkah itu kemudian salah satunya prosedur tadi harus kita jalankan. Dapat surat panggilan, kemudian kita home visit, kemudian sudah mengkonfirmasi. Nah, kemudian jika langkah-langkah itu sudah kita lakukan, tentu saja kita juga pada saat di rapat supaya keputusan ini juga semuanya bisa terasa dari keadilan. Artinya bukan berarti dia langsung naik kelas. Nah, itu lakukan saja uji coba naik kelas. Artinya berikan naik bersyarat. Naik bersyarat itu berikanlah 3 bulan ya. Selama 3 bulan ini tidak ada perubahan, dia masih sama seperti itu, ya kan? Atau mungkin ada nilai yang belum selesai, ya harus ya sesuai dengan bersyarat kita buatkan surat pernyataan yang bermaterai bahwa apabila tidak sesuai ya, kembali ke kelas sebelumnya. Nah, tapi itu harus dikoordinasikan dengan orang tua. Koordinasi dengan orang tua, dan alhamdulillah orang tua ini kemudian paham dan mengerti. Biarlah anaknya fokus dulu untuk belajar sampai selesai di sekolah. Nah, selama ini sebelumnya kan belum paham, orang tua tidak mengerti. Ternyata sayang sudah kelas 2 mau kelas 3, mungkin sekitar 2 tahun atau setahun setengah dia harus menyelesaikan. Itu tidak terasa, dan tapi kan dia kan masa depannya kan perlu anak ini. Nah, akhirnya dengan pertimbangan tersebut
dengan naik bersyarat tadi, orang tua juga memahami untuk pendidikan anaknya, dan itu bisa dilaksanakan. Jadi kan kita tidak memutuskan bahwa tiba-tiba dia nggak naik kelas, juga dia naik kelas secara langsung, itu tidak. Tapi keadilan yang kita cari adalah supaya anak ini tetap bisa bersekolah. Seperti itu. Ya baik Kak. Hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan selain untuk masalah yang tadi, misalnya masalah apapun itu yang Bapak hadapi, kira-kira apa Pak? Sesuatu yang efektif ya tentu kita harus adalah komunikasi, kemudian kita harus saling percaya, memberikan kepercayaan kepada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dimana di sini kita ada dalam suatu sekolah ini kan warga sekolah, kepala sekolah kepada wali kelas, ya kan, menyampaikan bahwa tugas Bapak Ibu sebagai wali kelas adalah sebagai jembatan komunikasi dengan orang tua. Dan disitulah untuk membantu, dan hal ini efektif dilakukan. Kenapa? Jikalau wali kelas itu tidak ada komunikasi dengan orang tua, maka akan sulit bagi sekolah untuk mendapatkan informasi terkait hal anak sendiri. Itu yang menurut saya adalah komunikasi yang kita bangun. Oke, dari yang beberapa Bapak terangkan tadi itu pasti ada tantangannya Pak ya, dalam pengambilan itu pasti ada tantangannya. Apa aja itu Pak? Ya, tantangannya tentu kalau kita selaku kepala sekolah memberikan kebijakan, ya kemudian keputusan itu ada pro dan kontra. Ini adalah menjadi satu tantangan. Ya, tapi tantangan ini tentu saja bisa kita akomodir dengan baik untuk bisa menjadi satu hal yang kebermanfaatan dari hasil keputusan itu lebih bijak, ya kan? Ada tadi keadilan yang kita berikan, ada kemudian tentu prinsip restitusi, bagaimana daripada hasil akhirnya dari keputusan itu, kemudian rasa kepedulian kita itu juga harus kita lakukan. Maka dengan prinsip ini tentu akan betul-betul membantu kita dalam mengambil keputusan. Tidak serta-merta kepala sekolah bahwa ini ada masukan ini tidak cocok untuk naik kelas karena sudah tidak tapi dilihat dulu kita juga peduli untuk jangka panjang masa depan anak ini, long term-nya. Iya kan? Karena kalau misalnya saya katakan kita putuskan tidak naik kelas, Bapak Ibu bisa menjamin nggak dia akan lanjut sekolah? Saya yakin mungkin barangkali bilang orang tuanya bilang, ya sudah nak, kamu tidak naik kelas, ini kamu untuk kerja aja sudah. Kan selesai. Berarti kita sudah memutuskan satu hal masa depan anak ini. Padahal jikalau kita tadi saya katakan komunikasi tadi baik dengan orang tua, maka saya yakin orang tua akan paham dan mengerti. Oh iya, ini betul-betul nih, saya selaku orang tua anak saya harus selesai dulu pendidikan ini, karena ini tidak akan bisa terulang lagi. Nah, oleh sebab itu memahamkan atau dalam bentuk komunikasi kita ke orang tua itu adalah sangat penting, sehingga orang tua ini akan betul-betul dengan anaknya memberikan kesempatan kepada anaknya untuk sekolah. Kita kan mungkin barangkali tidak hanya di sekolah saya, tapi saya yakin ada juga di sekolah-sekolah lain yang notabene bahwa anaknya pengen sekolah, tapi dari segi ekonomi orang tuanya tidak mampu. Situ juga orang tua juga harus perlu mungkin anaknya membantu. Tapi di satu sisi, ya kan, maka kita sekolahlah harus bisa membijaksanai supaya anak-anak yang tidak mampu orang tuanya kita bisa bantu untuk bisa sampai sekolah. Ya seperti itu juga tanggung jawab kita sebenarnya. Nah, jadi keputusan yang tadi dalam bentuk derima ini derima. Di satu sisi kita tidak naikkan kelas karena dia tidak berdasarkan syarat kehadirannya dia sudah tidak naik kelas. Tapi kita juga mengatakan bahwa lihat dulu apa nih latar belakang permasalahan tidak turun, ya kan? Kemudian dari situ kita juga tidak langsung menaikkan. Dan guru-guru yang lain juga akan pasti protes. Ya enak betul dong kalau enggak. Tapi kita sampaikan ada satu hal uji coba ataupun naik bersyarat. Jadi naik bersyarat, jadi siswa yang lain pun pasti akan saya kalau sering masuk nih dan sebagainya nanti bakal naik bersyarat juga kan. Nah ini salah satu keputusan bahwa mengambil ada tanggung jawab yang harus dilakukan.
Nah, selama 3 bulan itu naik bersyarat dia sudah bisa melaksanakan, rajin terus, kemudian nilainya sudah bagus, berarti sanggup sampai seterusnya. Nah, inilah yang kita coba sebenarnya. Dan alhamdulillah bisa. Pak, kalau misalnya Bapak suatu saat mengalami dilema, kemudian lumayan banyak gitu Pak ya, namanya Iya, iya. kepala sekolah. Adakah jadwal tertentu atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah, atau kalau misalnya Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga, Iya. atau ditampung dulu kemudian nanti diselesaikan satu persatu semua masalah tersebut? Ya, sebenarnya betul ya Dok. Ya, artinya kita ini kepala sekolah ini memang kompleksnya, maksudnya per kasus itu tidak hanya siswa yang kita juga tangani, guru juga ada, ya kan, kemudian dengan permasalahan ke orang tua juga ada, kemudian tidak hanya itu, artinya dalam lingkup lingkungan sekolah pasti adalah tugas tanggung jawab kepala sekolah untuk ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ketika itu berkaitan dengan yang kasus di mana itu bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat, ya tentu kepala sekolah bisa membijaksanai untuk bisa diselesaikan. Ya, satu contoh mungkin kedisiplinan anak ya yang datang terlambat, yang mungkin disampaikan dari kesiswaan, dan ini sering terlambat Pak, dan bagaimana ini bisa dikomunikasikan dan itu bisa langsung kita ambil. Tapi kalau yang perlu harus terjadwal, misalnya barangkali orang tua yang ada komplain dengan sekolah, di mana memang harus kita jadwalkan tertentu, dan itu kan juga tidak bisa kepala sekolah mungkin barangkali permasalahan itu untuk kepala sekolah langsung ambil keputusan. Itu harus dengan manajemen sekolah dulu, misalnya terkait dengan biaya, ada hal yang memang mereka perlu penjelasan, dan ini memang perlu ada terjadwal tertentu. Jadi saya katakan bahwa pengambil keputusan itu tidak serta-merta artinya berdasarkan kondisi. Kalau saya sih kondisionalnya, Pak, memang itu bisa diselesaikan pada saat itu, kita selesaikan. Tapi kalau memang butuh jadwal waktu yang khusus, memang harus kita jadwalkan, karena itu tidak bisa keputusan itu langsung diambil langsung. Yang keputusan itu juga harus ada musyawarah dan sebagainya, seperti itu Ibu ya. Kalau untuk di sekolah Bapak ini, apakah ada orang atau teman yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, benar Ibu ya. Artinya apakah ada tentunya. Makanya saya katakan tadi bahwa saya punya tim manajemen di sekolah. Disitulah saya untuk yang terkait dengan kasus-kasus etika yang betul-betul memang itu kita harus pikirkan bersama dengan manajemen sekolah, dan kemudian itu diambil keputusan. Yang keputusan itu pun tidak merugikan, artinya merugikan dari pihak yang punya masalah, tapi kita juga sekolah juga tidak langsung serta-merta menjadikan permasalahan itu tambah rumit. Nah, ini yang kita coba itu bisa dalam bentuk saya punya wakil kepala sekolah, ada wakil kepala bidang kurikulum, ada